Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Keesokan harinya, kini keluarga Agus pun sudah lengkap mengiringi pemakaman anaknya. Dan ternyata semasa Agus hidup, ia sering membantah ibunya dan sesekali melawan ayahnya, sehingga orang tuanya tidak begitu merasa kehilangan sosok Agus. Sangat naas. Di sisi lain, sosok Ratna terlihat menyeringai puas melihat kematian Agus. Pemakaman Agus pun berjalan dengan lancar. Mereka memutuskan untuk berkumpul di warung biasanya dan membahas perihal kematian Agus dan teror Ratna yang kerap kali dirasakan semuanya. Ini kira-kira mau kita apakan ya barang buktinya? Tanya Mamat. Dikubur aja, Mat. Kalau enggak dibakar, takut ada yang curiga, saran Teguh. Ayo sekarang aja deh. Gimana? Mumpung jam segini masih sepi, ajak Mamat. Emangnya mau dikubur di mana? Tanya Udin. Di belakang warung ini aja deh, biar kita bisa pantau, jawab Mamat. Ya udah yuk, buruan, ajak Udin bersemangat. Mereka mengubur bukti itu menggunakan pacul yang mereka pinjam ke Pak Somad selaku pemilik warung itu. Aldo melihat mereka sedang menggali tanah saat Aldo membeli rokok di warung itu. Lah, itu bukannya Bang Teguh sama temennya? Mereka lagi gali tanah buat apaan ya? Tanya Aldo dalam hati. Aldo tak berani mendekati. Ia hanya memperhatikannya saja dari kejauhan. Saat Aldo sedang melihat mereka, tiba-tiba Yanto balik badan, melihat-lihat keadaan sekitar. Lalu Aldo langsung memberikan uangnya ke Pak Somad lalu pergi. Bukannya itu Aldo ya? Kalau dia lihat gimana nih, Mat? Tanya Yanto ke Mamat. Mana? Tanya Mamat dengan panik. Udah pergi tadi sih dari warung dia. Kayaknya paling lagi beli rokok deh dia, jawab Yanto. Gak mungkin. Ya pokoknya dia gak mungkin lihat lah. Kita kan lumayan jauh jaraknya dari warung, sangkal Mamat. Iya deh, jawab Yanto yang tetap kepikiran. Ia takut kedoknya akan terbongkar. Beberapa menit kemudian, mereka sudah selesai menguburkan barang buktinya. Lalu mereka kembali duduk di warung tadi. Tak lama kemudian, Yanto pun izin ke temannya untuk pulang lebih awal. Oke, kita beralih dulu ke sudut pandang Yanto. Bro, gue pulang dulu ya, pamitku ke mereka. Tumben balik dulu toh? Tanya Udin dengan heran. Iya nih, rasanya gak enak badan gue, ucapku asal. Ya udah hati-hati ya, teks entok, udah bantuin, ucap Mamat. Ya santailah, jawabku, kemudian aku langsung pulang. Saat di perjalanan, aku melihat ada cewek cantik nangis sendirian di pos ronda. Kelihatannya dia wanita cantik. Aku pun bergegas untuk menghampirinya. Itu cewek siapa ya? Gue kok baru lihat. Gak salah samperin, gumamku dalam hati. Kenapa Neng? Kok nangis?
Tanya aku ke cewek itu. Aku tersesat, jawab cewek itu. Emang kamu orang mana kok tersesat? Tanya aku. Desa seberang bang, jawab cewek itu pelan dengan suara yang sedikit parau. Oh, ya udah, ayo saya antarin pulang, ucapku menawarkan tumpangan ke cewek itu. Emang gak apa-apa bang kalau aku nebeng? Tanya cewek itu merasa tak enak. Dan gak apa-apa kok, kebetulan juga aku mau pulang habis dari warung, biar sekalian kita sejalan, jawabku dengan perasaan iba. Makasih ya, ucapnya dengan datar. Cewek itu pun naik ke motorku, lalu aku mengantarnya sampai di rumah. Saat di perjalanan, aku merasa janggal karena saat aku lihat di spion tidak ada pantulan cewek itu. Tapi saat aku melihat ke belakang, cewek itu ada. Dan saat melewati kuburan, aku bertanya ke cewek itu. Karena sedari tadi aku rasa hanya berputar-putar saja, tidak sampai-sampai. Rumah kamu sebelah mana sih? Dari tadi kayaknya kita cuma muter-muter aja deh. Tanyaku mulai merasa gak enak. Situ kok bang, belok kiri, jawab cewek itu dengan nada yang sangat datar. Aku pun menuruti perkataannya, belok kiri. Tapi pas aku tanya kembali, cewek yang tadi aku bonceng sudah tidak ada. Kok ke kuburan ya neng? Ini yang bener deh, tanyaku sambil menghadap ke belakang. Aku pun sangat terkejut karena cewek itu sudah tidak ada di jok belakang motorku. Seketika bulu kuduku merinding semua sekujur tubuh. Loh, kok hilang sih? Aduh, juri kali ya itu, gumamku dalam hati. Gelak tawa sosok itu menggelegar. Aku yang mendengarnya pun langsung menghadap ke atas pohon di depanku. Aku melihat sekilas seperti arwah Ratna yang tersenyum mengerikan. Ingin sekali aku berteriak, namun seakan-akan ada yang membekap mulutku. Nafasku pun tak beraturan. Aku pun langsung memutar motorku dan pergi dengan kecepatan tinggi. Arwah Ratna yang melihat aku ketakutan pun tertawa menyeramkan sampai aku menghilang dari pandangannya. Dengan nafas terengah-engah, akhirnya aku sudah sampai di rumah. Aku langsung berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian aku ke kamar. Aku tak peduli orang tuaku memanggil menyuruhku untuk makan dulu. Aku terus kepikiran kejadian tadi. Sampai-sampai aku trauma kalau mau bawa motor lagi. Tubuhku ingin istirahat. Aku memejamkan mataku sejenak. Namun aku merasa kalau ada yang sedang mengawasiku, seperti seseorang di balik pintu. Saat aku membuka, mataku tidak menangkap siapa-siapa. Aku pun kembali memejamkan mataku lagi, karena sudah tak kuat menahan kantuk dan rasa lelah. Tetapi tiba-tiba, seperti ada yang menarik selimutku sampai ke lutut. Ayolah, ini apa lagi? Gua mau tidur, gak usah diganggu. Tolonglah, ucapku yang mulai jengkel. Sejenak aku merasa tenang. Tapi beberapa menit kemudian, gangguan itu pun muncul lagi. Kini selimutku ditarik sampai jatuh ke bawah. Aku yang merasa kedinginan pun mencari selimutku dengan mata yang masih terpejam. Saat aku meraba-raba, aku merasakan ada tangan yang sedingin es. Loh, ini kok kayak ada tangan ya? Dingin banget tapi tangan ini, gumamku.
Aku berusaha membuka mataku yang masih mengantuk. Saat aku lihat, betapa terkejutnya dan syoknya aku. Ternyata itu sosok Ratna yang sedang menatapku dengan sorot mata yang tajam. Kemudian ia tertawa menyeringai. Ah! Pekiku dengan lantang sambil melemparkan bantal ke wajahnya yang seram. Dengan sigap aku mengambil selimut yang terjatuh, lalu aku menyelimuti tubuhku lagi. Sekarang aku merasa atmosfer di kamarku telah berbeda. Lampu kamarku pun menjadi mati nyala terus menerus. Tawanya yang tak henti-henti membuatku semakin pusing mendengarnya. Aku yang mulai frustasi mencari sesuatu untuk kulemparkan ke arahnya. Dan sialnya, aku tidak menemukan barang apapun di atas nakas. Tapi aku teringat, aku memasukkan jam beker ke dalam laci. Aku pun segera mengambilnya, bersiap-siap untuk melemparkan ke arahnya jika dia menampakkan wajahnya lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat sosoknya. Namun saat aku membuka mataku, aku tak melihat sosok itu lagi. Akhirnya aku pun bernafas lega dan melanjutkan tidur lagi. Namun saat aku mulai memejamkan mataku lagi, aku merasa seperti ada yang menindih tubuhku. Rasanya benar-benar berat sekali. Saat ku buka mataku, pelan-pelan, dan rupanya itu sosok tadi yang sekarang berdiri di atas tubuhku dengan senyumnya yang sangat mengerikan. Sontak aku pun mengambil jam beker yang sudah aku persiapkan tadi dan ku lemparkan ke arahnya. Tawanya pun kini semakin menggelegar. Aku semakin takut dibuatnya, hingga aku tak berani untuk keluar kamar dari dalam selimut sampai pagi tiba. Hari pun mulai berganti. Aku masih bergelut manja di bawah selimut kesayanganku. Namun cahaya mentari kini mulai memasuki kamarku melewati celah jendela. Jam berapa ini ya? Gumamku yang masih mengantuk. Bentar, loh, jam beker gue di mana sih? Perasaan biasanya juga di laci. Gumamku sambil mencari-cari jam bekerku. Sesaat aku teringat kejadian semalam. Sial. Lupa gue kalau jamnya yang semalam gue lempar. Untung masih jam 7. Ucapku sambil melihat jam di layar ponselku. Aku langsung membereskan tempat tidurku lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat aku sudah selesai dari kamar mandi, aku melihat ibuku yang sedang menyiapkan sarapan. Lalu aku menghampirinya. Tumben bu, pagi-pagi masih di rumah? Biasanya udah pergi? Tanyaku basa-basi. Hening. Tidak ada jawaban. Wajahnya pun terlihat pucat pasi tak seperti biasanya. Tapi aku tak menghiraukannya. Ya mungkin saja ibuku lelah. Aku yang merasa diabaikan pun acuh. Lalu aku mengambil piring dan menyendokkan secendol nasi dan juga beberapa lauk yang sudah dihidangkan. Begitupun juga ibuku. Aku dan ibuku menyantap sarapan bersama, yang duduknya kini berhadapan. Ibu terlihat diam. Mungkin dia sedang tidak enak badan. Gumamku sesekali aku sambil melihat-lihat scroll media di ponselku. Saat lagi menikmati makan, tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu dari arah luar. Saat pintu terbuka, dan terlihatlah sosok wanita yang ternyata itu ibuku. Sontak aku pun syok dan melihat ke arah wanita yang tadi kukira ibuku. Ternyata dia sudah tidak ada di tempat semula. Mulutku membulat sempurna dan terdiam. Udah beli makan toh?
Tanya ibuku. Aku masih terdiam dan terpaku dalam kaget. Setelah dia melihat apa yang aku makan, ibu pun langsung berteriak melihat apa yang aku makan. Astaga Yanto, kamu makan apa? Buang! Buang sekarang! Aku pun bingung dengan ibuku. Dan ternyata setelah kulihat makanan yang tengah aku makan, aku tersentak kaget melihat makanan yang tadi berubah menjadi seguduk cacing dan belatung. Perutku pun terasa teraduk. Seketika itu aku langsung berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutku. Setelah itu, ibu pun menghampiri dan bertanya, Yanto, kamu gak ngelakuin hal yang aneh kan? Tanya ibuku dengan panik. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku pun menjelaskan secara detail. Dari awal aku melihat ibu yang sudah memasak di pagi hari. Ya udah, lain kali hati-hati dan jangan lakuin hal-hal yang aneh, saut ibu. Iya bu, jawabku singkat. Malam pun tiba. Malam ini aku tidak ingin kemana-mana. Ya meskipun teman-temanku seperti biasa akan mengajakku berkumpul di warung, tapi biarlah. Malam ini sepertinya aku butuh istirahat. Tubuhku kini demam tinggi sampai badanku menggigil. Rasanya sangat sulit dan malas untuk digerakkan. Perlahan mataku pun mulai terbenam dan larut dalam mimpi. Tapi belum lama tubuh ini menjelajahi alam mimpi terlalu jauh. Lama-lama mataku kembali mendengar lagi rintihan seseorang. Semakin kubiarkan, suara itu kini terdengar semakin pilu dan terdengar menyayat hati. Aku pun terbangun dan melihat ke sekitar. Nihil, tidak ada siapa-siapa. Lalu kuteruskan langkahku ke kamar mandi, karena aku mendengar seperti ada seseorang yang sedang mandi. Setelah aku cek, ternyata tidak ada. Tetapi tiba-tiba sekelebat mataku seperti menangkap sosok bayangan putih. Bulu kuduk pun mulai meremang. Seketika aku menyalakan lampu. Tapi aneh, lampu tak bergeming. Aku pun mencoba keluar kamar dan melihat dari arah atas untuk melihat lampu tetangga lainnya. Yang lainnya padahal menyala. Lalu ku ambil handphone untuk mengaktifkan senter. Terdengar dari arah belakang seperti ada dengusan nafas berat. Lalu ku arahkan senter ke sumber suara. Dan sudah berdiri tegak sosok menyeramkan, dengan mata yang melotot yang hampir lepas, menatapku dengan tajam. Seketika tubuhku kaku. Nafas dan suaraku pun terasa tercekat. Kini wajah menyeramkan itu hanya berjarak 1 jengkal di hadapanku, dengan bau yang sangat anyir. Dan tiba-tiba saja sosok itu mencekiku dan menghempaskan tubuhku hingga terpental. Aku mencoba bangkit, tapi kepalaku terasa berat karena benturan sangat keras. Sosok itu tertawa menggelegar. Kau pikir kau mau pergi kemana? Kau akan segera menyusul temanmu yang biadab itu. Pekik sosok itu yang ternyata arwah Ratna. Tolong, maafkan saya. Aku masih ingin hidup untuk menebus semua kesalahanku. Ampun, pekikku dengan suara terbata. Sontak saja aku langsung terkaki dan tidak bisa berapa-apa. Aku sangat shock. Dan rasanya aku tidak bisa kemana-mana lagi. Ampun katamu. Hah? Kau pikir aku ingin menjadi seperti ini? Kau pikir aku tidak ingin hidup selayaknya orang biasa? Hah? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Kau harus membayar semuanya. Lebih pedih dari yang aku rasakan, serunya.
Dia pun kembali mencekikku dengan kukunya yang tajam hingga menusuk leherku. Aku tak mampu berbuat apa-apa, hanya linangan air mata yang terus seluruh ke pipiku. Dan kesadaranku pun perlahan menghilang, dan semuanya terasa gelap. Keesokan harinya, Yanto pun perlahan tersadar dengan darah bercucuran yang sudah mulai mengering. Ia pun terbangun dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah. Mentalnya kini benar-benar hancur memikirkan kejadian semalaman. Kini ia tak berani keluar dari kamar. Tiba-tiba pintu kamar pun diketuk. Tok 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 tok. Tok, kamu udah bangun belum? Sini keluar, Mama mau ngomong. Tok 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 tok. Tok, Mama mau keluar kota loh, ucap Ibu Yanto. Ya udah, hati-hati Ma, Yanto lagi di kamar mandi, saut Yanto dengan suara yang terdengar parau. Kamu gak apa-apa kan Nak? Lanjutnya. Iya gak apa-apa Ma, udah gak apa-apa, jawab Yanto. Ya udah Mama pamit, saut ibunya kemudian pergi. Hening, tidak ada jawaban. Kini Yanto semakin tertekan. Dia benar-benar kehabisan akal apa yang harus dia lakukan sekarang. Setelah selesai membersihkan diri, Yanto pun terlelap, dan dia seperti bermimpi melihat sosok tubuhnya seperti dimakan oleh arwah Ratna. Dia pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan benar saja, di samping tidurnya seperti ada sosok yang tengah tertidur di dalam selimutnya. Sepertinya sosok arwah Ratna tidak memberi kesempatan Yanto untuk bernafas sedikit lega. Yanto perlahan membuka selimut, dan benar saja, ia pun terlonjak kaget. Sosok Ratna telah menyeringai menatapnya dengan tajam. Pergi dari sini, pergi, pakai Yanto. Kau tak akan bisa lari dariku, gelegar sosok Ratna yang semasa hidupnya ia tak mampu berbicara apa-apa, bisu. Tapi kini, sekarang ia bisa berbicara lantang dengan suara yang sangat mengerikan, yang akan membuat siapa saja ingin segera berlari meninggalkannya. Tidak, tolong, ampun, jangan, tolong, serunya. Yanto pun berlari, dan ia terjatuh. Sosok Ratna kian berubah menjadi besar dan mengangkat kaki Yanto. Lalu Ratna pun menghempaskan Yanto ke arah kamar mandi, dan brak, suara gemertak tulang yang patah terdengar merdu bagi Ratna. Yanto mencoba berdiri dengan langkahnya yang tertatih-tatih, diikuti sosok Ratna dari belakang. Langkahnya terhenti di dekat jendela. Ampuni aku, tolong jangan bunuh aku Ratna, tolong, mohonnya. Dasar manusia biadab, gemar Ratna dengan penuh dendam. Ratna mencabik-cabik tubuh Yanto hingga baju yang ia kenakan pun compang-camping, hanya menyisakan beberapa helai. Kemudian sosok Ratna mendorongnya dengan keras hingga ia terjatuh dari jendela lantai 2. Gemertak tulang terdengar renyah di telinga Ratna. Ampun aku mohon, arang Yanto dengan kondisi kaki yang sudah patah dan wajah yang dipenuhi pecahan kaca. Rintihan Yanto bagaikan nyanyian syahdu di telinga Ratna.
Kini tiba waktumu menyusul teman biadabmu. Ratna pun menancapkan pecahan kaca yang lumayan besar dan tajam. Ia menancapkan ke arah alat vital Yanto. Dan trak! Darah segar mengucur di area vital, diiringi suara Yanto yang semakin tak terdengar. Dan Yanto pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Arang Yanto mengembuskan nafas terakhirnya. Sosok Ratna pun menyeringai dengan senyuman puas dan perlahan berubah menjadi kepulan asap hitam. Keesokan harinya, Pak Danu melintas dari arah kebun, melewati depan rumah Yanto. Samar-samar ia melihat sosok pemuda tergeletak. Pak Danu yang penasaran pun perlahan menghampiri. Betapa syok dan kagetnya Pak Danu ketika melihat jasad Yanto yang tergeletak tanpa busana dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Loh, siapa itu? Hah? Yanto? Hah? Tolong! Tolong! Teriak Pak Danu. Sontak para tetangga pun berlarian ke arah sumber suara. Dan mereka pun tampak terkejut melihat kondisi Yanto yang tanpa busana dan sangat mengenaskan. Pak, ini kenapa Pak? Teriak Ibu Indah. Saya tidak tahu Bu, saya melihat kondisinya sudah seperti ini, jawab Pak Danu. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja Pak, biar ada yang mengurus jenazahnya. Kayaknya keluarganya juga sedang tidak ada di rumah deh, sahut warga lainnya. Ya sudah, saya akan memberitahu ke Pak RT dulu, sahut Pak Danu. Singkatnya, jenazah Yanto pun kini sudah dilarikan ke rumah sakit. Selang beberapa waktu, Mama tak sengaja melintasi depan rumah Yanto. Lalu ia melihat keramaian di rumah Yanto, dan ia pun menghampiri dan bertanya. Permisi, permisi. Ada apa ini Pak? Kok ramai-ramai? Tanya Mamat. Nak Yanto ditemukan meninggal tanpa busana. Kondisinya juga mengerikan banget. Jawab Pak RT bergidik ngeri. Bak disambar petir siang bolong. Mamat syok dan langsung panik. Ini pasti ulah Ratna, gumam Mamat penuh emosi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu, sambungnya. Ia pun segera menelpon teman-temannya. Tak lama kemudian telepon pun tersambung. Kring. Halo Din, cepat kumpul di warung seperti biasa. Cepat. Gimana? Santai dong ngomongnya. Gimana, ada apa? Jawab Udin. Gak ada waktu buat jelasin. Pokoknya kumpul, ajak teman yang lain. Ya udah, oke, gue segera ke situ, jawab Udin. Singkat cerita, kini mereka pun berkumpul di warung seperti biasa. Mamat terlihat mondar-mandir menunggu kedatangan temannya. Tak berselang lama, akhirnya mereka berdua pun datang. Tanpa basa-basi, Mamat pun menjelaskan semuanya. Lo udah pada tahu belum? Yanto meninggal, ucap Mamat. Jaga ya mulut lo, jangan ngomong sembarangan, seru Udin. Ia pun langsung tersulut emosi dengan ucapan Mamat. Weh, udah dengerin dulu, lerai Teguh. Lo pikir muka gue kelihatan lagi bercanda? Hah? Gue serius. Gue barusan tadi lewat depan rumah Yanto, dan sekarang jasad Yanto udah ada di rumah sakit, jelas Mamat. Ya udah, ayo kita sekarang ke rumah sakit, ajak Udin. Bentar dulu, gue belum selesai. Ada yang lebih penting dari hal itu, sambung Mamat.
Lu bener-bener ya? Jawab Udin. Dengerin gue dulu, seru Mamat sambil menggebrak meja. Akhirnya Udin pun mengerti dan mendengarkannya dengan seksama. Hei, lu nyadar gak? Kematian Agus dan Yanto ada yang janggal. Gue berpikir ini semua ada kaitannya dengan arwah Ratna. Secara kan kita semua sudah mengalami teror yang sama. Coba deh kalian pikir baik-baik. Jelas Mamat. Udin dan Teguh pun terdiam dengan wajah yang mulai panik. Lo semua gak mau kan jadi korban berikutnya? Ya kan? Tanya Mamat. Ya gue gak mau. Gue masih pengen hidup, jawab mereka berdua kompak. Nah itu, kita harus lakuin sesuatu. Kita gak bisa tinggal diam. Bisa-bisa kita jadi korban selanjutnya, seru Mamat dengan emosi yang kini meluap-luap. Jadi kita harus gimana, Mat? Kita harus gimana sekarang? Tanya Udin. Kita harus panggil dukun. Kita harus mencari orang sakti untuk menyelenyapkan arwah Ratna, jawab Mamat. Kita harus nyari dukun kemana, Mat? Tanya Udin. Udah lo santai aja. Gue punya kenalan. Besok kita harus kesana secepatnya. Ntar lo pada kesini. Gue jemput di sini juga, jawab Mamat. Oh, oke siap, jawab mereka kompak. Singkat cerita, mereka pun akhirnya mendatangi dukun di desa seberang. Dengan kecepatan sedang, Mamat melajukan mobilnya menuju ke rumah dukun yang kiranya akan memakan waktu kurang lebih 40 menit. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dukun tersebut. Mamat pun mengetuk pintu rumah yang nampak seperti bangunan zaman dulu. Tok 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 tok. Permisi, ucap Mamat. Tidak ada jawaban. Namun Mamat tak menyerah begitu saja. Lalu Mamat mengetuk pintu lebih keras. Tok 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 tok. Permisi Mbak Jito, ini saya Mamat. Halo? Sambungnya. Tidak lama kemudian pintu pun perlahan terbuka. Keluarlah sosok lelaki parubaya dengan perawakan yang agak kecil. Oh, rupanya kau, Mat. Silakan masuk dulu, ucap Mbak Jito. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam rumah Mbak Jito. Mamat pun langsung menceritakan semuanya dengan detail. Mbak Jito pun sejenak terdiam. Lalu ia berkata, kalau seperti itu, Mbak Jito tidak bisa membantu, karena itu semua ulah kalian. Dan itu sangat beresiko jika Mbak ikut campur, terang Mbak Jito penuh khawatir. Tolong Mbah, kami tidak mau mati Mbah. Berapapun akan kami bayar. Sekarang saya sudah membawa uang 70 juta. Nanti akan saya tambahkan 2 kali lipat jika Mbah berhasil melenyapkan arwah Ratna, ucap Mamat. Mbah Jito pun terdiam nampak tergiur dengan tawaran Mamat yang terdengar fantastis. Dan Mbah Jito mengangguk-anggukan kepalanya berarti setuju. Akan saya coba, tapi saya tidak bisa menjamin, ucap Mbah Jito. Tolong ya Mbah, mohon Mamat. Akan saya usahakan. Besok kalian datang ke sini membawa perlengkapan sesajen untuk ritual pemanggilan arwah Ratna. Untuk sekarang kalian boleh pulang dulu, ucap Mbah Jito. Kalau begitu saya permisi dulu Mbah. Ini uangnya, ucap Mamat seraya memberikan uangnya. Besok kalian jam 11 malam harus sudah sampai di sini.
dengan membawa sesajen yang lengkap, imbuhnya. Siap Mbah, permisi Mbah, ucap Mamat. Keesokan harinya, mereka bertiga disibukkan membeli perlengkapan sesajen untuk nanti malam. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 21 malam, mereka bergegas meluncur ke rumah Mbah Jito untuk segera melakukan ritual. Dalam perjalanan, mereka nampak saling diam dengan pikirannya masing-masing yang kini berantakan. Dalam hati mereka bertanya-tanya, akankah mereka berhasil melenyapkan arwah Ratna? Selang beberapa waktu, mereka sudah sampai di rumah Mbah Jito. Terlihat Mbah Jito sudah bersiap dengan pakaian yang serba hitam. Lalu ia menuntunnya ke ruang khusus ritual. Setelah sudah siap, mereka pun segera melakukan pemanggilan arwah Ratna guna melenyapkan arwahnya. Mbah Jito langsung nampak duduk bersila sambil berkomat-kamit membacakan mantra. Seketika, suasana ruangan menjadi mencekam dengan benda yang bergerak-gerak dan lampu yang redup terang. Nyali mereka bertiga nampak menciut melihat suasana yang semakin tak karuan. Tubuh Mbah Jito tampak bergetar hebat. Sontak kepulan asap hitam dengan sepasang mata merah menyala perlahan berubah menjadi sosok arwah Ratna. Dan kemudian tawa arwah Ratna terdengar menggelegar di ruangan. Beraninya kalian menarikku ke sini. Mat, ini kita harus gimana nih Mat? Tanya Teguh dengan panik. Udah, lu tenang aja, konsentrasi. Pasti Mbah Jito bisa menyelesaikannya, ucap Mamat. Di sisi lain, Udin nampak syok dan terdiam tak bisa berkata-kata melihat semua kejadian di depan matanya. Disitulah terjadi pertarungan sengit antara Mbah Jito dan arwah Ratna. Sampai akhirnya tubuh Mbah Jito bergetar dan terangkat ke langit-langit atap rumah, dan kemudian dijatuhkan dengan posisi kepala di bawah dan terhentak sangat keras. Brak, krek. Sial, aku tidak sanggup, erang Mbah Jito sambil terbatuk memuntahkan darah dengan posisi leher yang sudah patah. Sontak Mbah Jito lari tunggang langgang meninggalkan mereka bertiga. Sialan Mbah Jito, dengus Mamat. Mat, gue gak mau mati Mat, seru Udin dan Teguh. Berani-beraninya kalian, tunggu giliran kalian. Kalian akan mati. Pekik arwah Ratna. Kemudian arwah Ratna berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Mereka bertiga nampak panik dengan ancaman Ratna. Mereka pun segera keluar dari rumah Mbah Jito. Kita harus gimana lagi Mat? Seru Teguh. Ya, kita harus cari dukun lagi, jawab Mamat. Gue udah gak punya duit lagi anjing, sentak Udin. Udah lo gak usah khawatir, jawab Mamat. Itu pun kalau kita masih punya waktu, sahut Teguh. Udah, sekarang kita pulang dulu, atur strategi, ucap Mamat. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan, mereka kembali terdiam larut dalam pikirannya masing-masing. Dan tiba-tiba saja ada seekor kucing hitam melintas di depan mobil, dan Mamat pun tak bisa mengendalikan kemudi mobilnya, sehingga ia menabrak kucing tersebut. Tapi Mamat tak menghiraukannya. Dia malah melanjutkan mobilnya lebih kencang, melanjutkan perjalanan ke rumahnya masing-masing. Dan sampai di sini dulu ceritanya.
Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.